Ini kita membolang pada pagi hari ini Dulku ya. Sekarang kurang lebih jam setengah 9 Dulku ya. Kita membolang di tepi sungai atau di pinggir jalan setapak, jalan pesawahan Dulku. Oke, ini kita juga menemukan bambu tolak ruas Dulku ya. Oh ini Dulku, mantap Dulku ya. Ini bambu tolak ruas Dulku ya. Ini bambu tolak ruas mantap Dulku. Tolak ruas ciri-cirinya adalah ya ruas yang atas ini normal, yang samping normal, yang bawah itu normal, dan di sini ada ruas yang pendek. Ini namanya bambu unik tolak ruas. Filosofi sebagai tolak balak Dulku ya. Oke, lanjut cari yang lain lagi Dulku. Wah, ini kayaknya kita juga menemukan bambu unik tolak ruas lagi Dulku ya. Nah ini Dulku, ternyata kita banyak menemukan keunikan daripada bambu tolak ruas Dulku ya. Nah, ini berada di bawah Dulku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya, tim YouTuber Nur Muhammad. Kami sudah nyampe di Desa Mbakurjo, Kecamatan Mumes, Kabupaten Jember, dan akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik Dulku ya. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Kepada seluruh subscriber, pendukung, pemirsa, penonton dimanapun Anda semua berada, selamat menyaksikan. Monggo. Ya, ini kita sekarang sudah berada di Desa Mbakurjo, Kecamatan Mumes, Kabupaten Jember, Dulku ya. Sekarang kita berada di Desa Mbakurjo, Kecamatan Mumes, Kabupaten Jember. Kami akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik di rumpun bambu yang berada di sekitar kita ini Dulku ya. Masih di tepi sungai. Bisa dilihat Dulku ya. Ini kondisi rumpun bambu yang akan kita bolang Dulku ya. Nah, ini Dulku, ini kita akan melangkah melewati jalan setapak ini karena di tepi-tepi jalan atau di tepi sungai atau di pinggir jalan ini kita akan menemukan banyak sekali rumpun bambu ampel Dulku ya. Coba kita akan mulai dengan membolang bambu ampel yang berada di dekat kita ini Dulku ya. Oke, lanjut. Ikuti keseruannya terus Dulku dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Oke, kita akan mendekati rumpun bambu. Kita lihat posisi yang berada di atas. Kayaknya kita menemukan belalang Dulku ya.
ini belalang. Nah, ini bisa dilihat, ini belalang dorku ya, termasuk kategori hewan atau binatang sebagai pelengkap daripada keindahan alam dorku ya. Ini belalang dorku. Oke, lanjut, kita akan mencari keunikan-keunikan di rumpun bambu yang dekat kita ini dorku ya. Oke, kita bisa melihat keberadaan bambu mokso dorku ya. Ini bambu mokso dorku. Coba akan kami tarik dari ujungnya dorku ya. Ini akan kami tarik dorku ya. Kita tarik. Nah, posisi atau yang dimaksud bambu mokso itu seperti apa, kita tarik dorku ya. Nah ini kita menemukan bambu mokso dari bambu ampel dorku ya. Ini mantap dorku ya, karena bambu sejenis ini banyak sekali kita temukan di rumpun bambu ampel biasanya dorku ya. Ini bisa dilihat keadaan atau yang dimaksud bambu mokso. Ini ada yang menyebut bambu hamil dorku ya. Oke, lanjut, kita cari yang lain lagi. Tahap pertama kita sudah diketemukan dengan keberadaan bambu unik mokso dorku ya. Oke, ada yang menyebut moksa. Nah, kalau orang Jawa menyebut mokso dorku ya. Ada yang menyebut moksa dan mokso. Oke, lanjut, kita lihat daripada rumpun bambu. Wah, kayaknya kalau kita masuk ke dalam ini rapat dorku ya. Kita harus melewati jalannya orang mancing dorku ya. Ya, bentar, kita lihat-lihat yang berada di depan kita ini dulu ya. Kita melihat yang posisi yang bagian sini dulu. Nanti kita melanjutkan yang bagian yang sulit dalam pembulangannya dorku ya. Kita lihat atas batang bambu dan carang bambu. Oke, ini walaupun ampel ini sangat subur sekali bambunya dorku, karena posisi di tepi sungai. Wah, ini kayaknya kita melihat keberadaan daripada bambu ya, bolong-bolong ini dorku ya. Wah, ini dorku. Wah, ini dorku. Ini termasuk kategori bambu unik dorku. Nah, ini bambu unik dorku, prospel ruas pendek dorku ya, dari bambu ampel, dan ada sambung rosonya. Dan ini kita juga menemukan tolak ruas dorku ya. Ini bambu unik tolak ruas dorku. Ini juga ada sambung rosonya dorku ya. Ini bambu unik tolak ruas dari bambu ampel dorku. Lanjut, kita cari yang lain lagi dorku ya. Kita cari yang lain lagi. Satu demi satu rumpun bambu dan batang bambu kita awasi. Oke, kita mundur, kita keluar dari rumpun bambu dulu dorku ya. Ini kita membolang pada pagi hari ini dorku ya. Sekarang kurang lebih jam 8:30 dorku ya. Kita membolang di tepi sungai atau di pinggir jalan setapak, jalan pesawahan dorku. Oke, ini kita juga menemukan bambu tolak ruas dorku ya. Wah, ini dorku mantap dorku ya. Ini bambu tolak ruas dorku ya. Ini bambu tolak ruas mantap dorku. Nah, tolak ruas ciri-cirinya adalah ya, ruas yang atas ini normal, yang samping normal, yang bawah itu normal, dan di sini ada ruas yang pendek. Ini namanya bambu unik tolak ruas. Filosofi sebagai tolak balak dorku ya. Oke, lanjut, cari yang lain lagi dorku.
Wah, ini kayaknya kita juga menemukan bambu unik tolak ruas lagi Dorku ya. Nah ini Dorku, ternyata kita banyak menemukan keunikan daripada bambu tolak ruas Dorku ya. Nah ini berada di bawah Dorku, ini juga tolak ruas atau bisa disebut rospen ruas pendek Dorku ya, karena ini ada dua, berarti ini masuk kategori bambu rospen ruas pendek Dorku. Dan di sampingnya kita menemukan bambu unik tumpang sari Dorku ya. Ini tumpang sari Dorku ya, ada dua pergelangan cungkring yang berdempetan ya Dorku ya, namanya bambu unik tumpang sari. Oke, lanjut kita cari yang lain lagi Dorku ya. Kita cari yang lain lagi. Kita akan memutar Dorku ya. Kita akan memutar lewat jalan orang mancing Dorku ya, untuk menuju ke bagian dalam Dorku ya, bagian pangkal daripada rumput bambu ampel yang berada di depan kita ini Dorku ya. Wah, ini ternyata di sini banyak sekali terdapat bambu meksa Dorku ya. Ini juga meksa Dorku. Oh, ini masuk kategori bambu meksa tolak ruas Dorku ya. Bambu meksa tolak ruas. Oke, mantap. Dalam satu rumput ini ternyata banyak kita temukan bambu tolak ruas dan bambu meksa Dorku. Oke, kita lewat jalannya orang mancing Dorku ya. Nah ini turun ke bawah Dorku. Nah ini kita turun ke bawah. Nah ini biasanya dilewati orang mancing Dorku ya. Biasanya orang mancing lewat sini dan menuju ke tepi sungai sini Dorku ya. Wah, ini bisa dilihat keberadaan tepi sungai ketika orang itu sedang memancing di sini Dorku ya. Wah, ini sudah sungai Dorku ya. Ini dalam Dorku. Nah, ini sungai, mancingnya di sini Dorku ya. Pada teman-temanku yang hobi mancing bisa mancing di sungai yang berada di depan kita ini Dorku ya. Spotnya sangat menjanjikan Dorku. Nggak tahu ikannya, nggak tahu, tapi spotnya sangat oke Dorku ya. Oke, lanjut. Nah, pembolangan kita lanjutkan Dorku ya. Ya, kita melangkah ke bawah rumput bambu. Wah, ini Dorku spotnya ini. Kita berada di bawahnya rumput bambu Dorku ya. Wah, ini Dorku. Kita akan melangkah ke depan Dorku ya. Wah, ini kita berada di bawah rumput bambu Dorku ya. Wah, ini sangat rapat sekali Dorku. Nah, ini kita melihat satu demi satu batang bambu dan carang bambu Dorku ya. Mana yang unik Dorku? Oke, kita melihat batang bambu dan carang bambu Dorku ya. Wah, kalau bisa dilihat ini keberadaan daripada rebung Dorku ya. Ini kalau di sayur maknyos ini Dorku ya. Ini Dorku. Ini kalau di sayur maknyos Dorku, ini rebung Dorku. Oh, ini. Kalau di sini rebung kayak gini di tepi sungai, ini biasanya di sayur ini Dorku. Bisa saja semua bisa boleh mengambil dan di sayur ini kayaknya Dorku ya. Nah, ini rebung yang berada di tepi sungai Dorku ya. Oh, ini maknyos Dorku. Wah, ini kalau di sayur mak kenyos ganyos Dorku ini. Oke, lanjut. Pembolangan kita lanjutkan Dorku. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita lihat Dorku. Wah, ternyata kita menemukan tawon tatar Dorku. Nah, ini Dorku. Ini walaupun kecil, ini kalau menyengat maknyos di Dorku ya. Ini tawon tatar Dorku. Dari yang lain lagi. Oke, setelah kita menemukan tawon tatar Dorku, coba kita akan menemukan suatu keunikan apa enggak di sini Dorku ya. Oke,
Lanjut turku, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Mana yang unik turku ya? Maknyos, mana yang unik turku? Kayaknya pada pangkal bambu yang berada di bawah ini kita kurang menemui keunikan turku ya. Oke, kita akan menuju ke rumput bambu selanjutnya turku. Kita akan keluar dari sini turku ya. Kayaknya kita tidak menemukan suatu keunikan di sini. Oke, lanjut. Kita akan keluar. Wah, ini rebungnya turku ya, yang sangat menggoda turku ya. Wah, ini rebung muda turku ya. Mantap ini di sayur. Oke, kita keluar dari rumput bambu untuk menuju ke rumput bambu selanjutnya turku ya. Kalau mau mancing turku di situ. Kalau mancing kita naik ke atas turku. Kita naik ke atas. Kita di tepi pesawan turku ya. Kita menuju ke rumput bambu bagian sana turku. Oke, kita akan menuju ke rumput bambu bagian sana turku ya. Lanjut. Kita akan melangkah ke sana turku ya. Oke, kita sudah berada di dekat rumput bambu yang kita tuju turku ya. Kita akan mendekati rumput bambu dan kita akan mencari keunikan daripada bambu yang berada di rumput ini turku ya. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik, masih dalam bambu tepi sungai turku. Lanjut. Wah, ini kita belum menemukan sesuatu hal yang spektakuler pada pagi hari ini turku. Kita masuk ke sini. Kita lihat yang bagian bawah nih, dari pangkal rumput bambu. Untuk bawah sudah sungai turku ini. Karena bambu-bambu ampel yang di sini tuh sebagai pagar daripada sungai turku ya, supaya ketika terjadi banjir tidak mudah longsor turku ya. Oke, kayaknya kita melihat sesuatu hal yang ramai dengan banyak carang turku ya ini. Wah, ini apa ini? Nah, ini ramai carang turku ya. Apakah ini yang dinamakan carang 1000 turku ya? Ini banyak carangnya turku ya. Oke, kayaknya di atas kita menemukan tolak ruas turku ya. Ini di carangnya kita menemukan keberadaan daripada bambu ini, tolak ruas ya. Untuk yang di bawah ini mungkin bisa disebut carang sewu turku ya, memutar turku ya. Oke, cari yang lain lagi turku. Kayaknya kita mendengar suara burung nguk. Apa itu? Ramai sekali turku ya. Oke, kita melihat batang bambu dan carang bambu turku ya. Cari keunikan dulurku. Oke, kita akan memutar ke sini melihat daripada pangkal bambu yang bagian samping turku ya. Kita melewati ini jalan orang mancing turku ya. Oke, kita masuk ke dalam turku. Wah, ini ke bawah nih turku, bahaya nih. Ini kalau kepelorot langsung kecebur ke sungai ini turku ya. Ini kalau kita kepelorot langsung masuk ke sungai turku, karena bawah kita ini sudah sungai. Oke, kita harus waspada karena rumput bambu ampel yang berada di tepi sungai ini
gampang sekali ada ular hijaunya Turku ya. Kita harus waspada, celingak-celinguk, lihat bambu unik, juga lihat keadaan sekitar supaya kita tidak berhadapan dengan sesuatu hal yang membahayakan Turku ya. Oke, ini pelorot langsung masuk ke sungai Turku ya, basah kuyup kalau masuk ke sungai Turku ya. Oke, mana yang unik daripada pangkal bambu ini Turku ya. Oh ini Turku, bisa lihat ini kaki ini sudah di bibir daripada sungai Turku ya. Mana yang unik Turku? Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi Turku ya. Oke, masih kita ketemukan rebung itu Turku ya, untuk buat sayur maknyos makan nyos itu Turku. Oke, kayaknya kita belum menemukan sesuatu hal yang unik di sini Turku ya. Kita lanjutkan saja ke rumput bambu selanjutnya Turku ya. Maknyos, kita akan keluar dulu ya. Kalau kita sampai ke pelorot, kejebur ke sungai, basah kuyup kita Turku ya. Kita keluar. Wah ini Turku, kita akan melanjutkan ke rumput bambu yang sebelah sana Turku ya. Nah, sebelah sana. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah nyampe di rumput bambu yang selanjutnya Turku ya. Masih di tepi sungai Turku. Lanjut, kita akan melihat daripada batang bambu dan carang bambu yang berada di rumput bambu yang berada di depan kita ini Turku. Wah ini bambunya sangat subur sekali Turku, sangat hijau sekali Turku ya. Asik kalau kita melihat keberadaan daripada kehijauan daripada rumput bambu itu, segar sekali Turku ya rasanya. Sangat indah sekali. Ini termasuk bagian daripada kekayaan alam semesta Turku ya. Bagaimana Allah memberikan suatu kenikmatan yang perlu kita nikmati dengan kita syukuri. Karena apa? Bersyukur atas kenikmatan Allah termasuk bagian daripada kewajiban umat manusia Turku ya. Oke, kita lihat daripada batang bambu dan carang bambu. Kita ngaji dengan alam, kita menikmati rahmat Allah, dan kita bersyukur kepada segala sesuatu hal yang diberikan oleh Allah kepada kita Turku ya. Kita nikmati dan kita syukuri. Oke, mana yang unik Turku ya? Kalau sudah bolang seperti ini Turku ya, kita lupa segalanya. Kita memfreshkan pikiran kita, perasaan kita dari segala sesuatu hal yang selalu menempa kita, supaya kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang kuat menghadapi suatu masalah kehidupan dengan kita berserah diri kepada Allah. Karena seluruh kejadian di atas bumi ini yang kuasa menjadikan adalah Allah. Dan ketika ada masalah yang menjadikan suatu permasalahan, dan yang kuasa menyelesaikan adalah yang menjadikan itu sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut Turku. Ini kayaknya di atas ada ruspen luas pendek Turku ya, tapi masih kategori bambu biasa Turku. Oke,
Kayaknya kita tidak menemukan sesuatu hal di rumput bambu yang bagian sini Turku ya. Kayaknya kita cuma melihat keberadaan bambu bengkok yang berada di atas itu Turku ya. Oke, lanjut Turku. Kita langsung menuju ke rumput bambu bagian sana Turku ya. Wah, ini kayaknya suasana sangat cerah sekali langit Turku ya. Ini matahari bersinar dengan sangat oke Turku ya. Kita langsung ke sana Turku ya. Banyak sekali rumput bambu Turku ya. Lanjut. Ini kita sudah nyampe di rumput bambu selanjutnya Turku. Kita lihat daripada rumput bambu, kita akan meneliti keberadaan daripada batang bambu dan carang bambu Turku ya. Suasana pada pagi hari ini sangat menyegarkan Turku. Sangat asri sekali, masih suasana desa Turku ya. Suasana desa yang masih jauh daripada pencemaran udara atau polusi Turku ya. Oke, masih segar dan menyegarkan Turku ya. Coba kita melihat keberadaan daripada carang bambu nih Turku ya. Ini Turku, ini masuk kategori tolak ruas lagi Turku ya dari carang. Ini keunikan daripada carang tolak ruas dari bambu ampel Turku ya. Mantap. Nah, ini kita juga menemukan rospen ruas pendek. Ini Turku ya. Ini sangat indah Turku ya. Wah, ini Turku. Wah, ini mantap ini. Termasuk kategori rospen ruas pendek Turku ya. Kalau melihat hijaunya kayak gini Turku ya, sudah menyegarkan Turku ya. Wah, ini rospen ruas pendek sap 1 2 3. 3 sap yang sangat cihui Turku ya. 1 2 3 4 ya. 4 sap yang sangat cihui ini. Ini termasuk keunikan alam Turku ya. Nah, ini rospen ruas pendek dari bambu ampel Turku ya. Mantap Mas Bro. Oke, lanjut. Tambah semangat kita Turku ya setelah kita melihat keberadaan daripada bambu unik ruas pendek yang sangat indah, yang sangat cihui Turku ya. Oke, kalau melihat penampakan hijaunya saja kita sudah sangat terhibur Turku ya. Karena ini suasana masih asli dari alam Turku ya. Belum tercemar dengan sesuatu hal apapun karena kita masih berada di lingkungan pedesaan Turku ya. Ini juga ruas pendek Turku. Ini juga ruas pendek. Wah, ini atas normal, bawah pendek dan bawahnya lagi pendek Turku ya. Oke, masuk kategori ruas pendek Turku ya. Mantap. Kita cari yang lain lagi. Oke, kayaknya kita untuk kategori bambu yang spektakuler, keindahan bambu unik, kita diketemukan dengan ruas pendek yang hijaunya sangat menyenangkan Turku ya. Kita harus berhati-hati karena rumput bambu seperti ini mudah sekali ular itu menempati Turku ya. Ular hijau, ular yang berbisa Turku. Dari keunikan Turku. Mantap Mas Bro. Oke, kayaknya kita kalau masuk ke dalam ini kesulitan Turku ya, sangat rapat sekali Turku ya. Oke, kita mulai dari sana sampai ke sini diikuti sama burung titituit terus Turku ya. Ini kita sekarang burung titituit berada di atas kita ini Turku ya. Oke, lanjut Turku. Ini kayaknya kita menemukan carang manten Turku ya. Ini carang manten Turku ya. Carang manten ini tumpang sari Turku. Ini yang asli carang mantennya Turku ya. Nah, ini carang manten Turku ya. Ini ada 2 carang Turku. Ini tumpang sari juga, ini carang manten Turku ya. Aduh, kita sudah bersin Turku.
kita setelah menemukan carang manten bersin dulu ya. Oke, lanjut cari yang lain lagi. Filosofi carang manten sebagai simbol keharmonisan. Nah, kata teman-teman, filosofi atau manfaat kegunaannya bagi yang jomblo-jomblo belum menemukan jodoh, bisa dimanfaatkan sebagai wasilah ya carang manten ya. Oke, lanjut, kita akan keluar pindah ke rumpun bambu selanjutnya ya. Oke, ini sudah dekat, kita akan menuju ke rumpun bambu yang bagian sini ya. Wah, ini kayaknya suara angin apa air ini ya. Suara air dulu. Ternyata di sini ada air yang menggerojok. Oh, ini dari pesawan ya masuk ke sungai. Oke, saya kira suara apa? Ternyata suara air Kita melihat satu demi satu batang bambu dan carang bambu di bawah rumpun bambu atau di atas rumpun bambu yang berada di sini ya. Kita harus telinga-telinga, hati-hati karena mudah sekali kita ketemukan ular hijau atau tawon hias atau tawon vespa yang berada di rumpun bambu serapat ini ya. Masih di tepi sungai Oke, kayaknya kita belum menemukan suatu hal yang unik di sini. Kalau rebung di sini banyak ya. Kalau ingin yang sayur rebung di sini, nah banyak. Mungkin kalau di kota rebung itu sangat mahal ya. Tapi kalau di desa kita tidak beli, minta saja sudah dikasih ya. Kalau di desa, hidup di desa itu sebenarnya sangat oke ya, sangat enjoy. Nah, ini kayaknya kita menemukan daripada pangkal bambu junder ya. Nah, ini, wah ini mantap nih ya, bisa dilihat. Wah ini wah ini mantap songgol langit Wah ini keberadaan bambu ini songgol langit ya, junder bawah nih, junder pangkal. Oke, kita lihat dari sini saja ya. Coba, mantap mas bro, indah ini ya, termasuk bambu unik songgol langit ya. Kita bersihkan dulu ya. Wah ini keindahan alam, masih alami ya. Nah, ini keberadaan daripada bambu unik songgol langit. Mantap mas bro, jos gandos ini indah ini ya. Pada pangkal daripada bambu ampel. Oke, kita memutar ke sini, kita cari yang ke sini ya. Wah, bambunya sangat rapat sekali banyak kesulitan kita dalam pembulangannya untuk masuk ke dalam ya. Oke, nah ini bisa disebut carang tumpang sari ya. Nah ini bisa disebut carang tumpang sari. Oke, lanjut kita coba pindah ke rumpun bambu bagian sini ya. Banyak sekali yang dibolang sini ya. Ini sampai ke timur di tepi sungai ini tertumbuhi daripada bambu ampel ya. Oke, kita cari keunikan kita cari keunikan ya. Rapat sekali Wah, ini kita menemukan sesuatu hal yang unik ya. Wah, ini mantap ini belalai kaca belalai kaca ya, mantap mas bro. Wah ini nih belalai kaca ros pendek belalai kaca ya, dari bambu ampel. Mantap mas bro, belalai kaca Wah ini belalai kaca, mantap.
Coba kita cari yang lain lagi Turku ya. Kita sudah menemukan keberadaan daripada bambu unik belalai gajah, berada di dalam situ Turku ya. Wah, ini suara burungnya sangat ramai sekali Turku ya. Wah, ada garang ganti Turku. Daripada merusak rumahnya, kita memutar saja Turku ya. Oke. Mana yang unik lagi Turku? Oke, kita lanjutkan ke turbo bambu selanjutnya. Kayaknya kita menemukan bambu unik tumpang sari yang berada di bawah Turku ya. Ini tumpang sari Turku, berada di pangkal Turku ya. Oke, lanjut. Nah, kita menemukan lagi tolak ruas Turku ya. Ini tolak ruas dari carang Turku, berada di bawah Turku ya. Oke, lanjut kita keluar. Aduh, ternyata kita tidak sengaja menabrak rumah garang ganti Turku ya. Kasihan dia. Minta maaf ya, kita tidak sengaja. Tadi awalnya kita menghindari, ketika kita naik kita lupa Turku ya. Oke, ini suara burung cemblek ini, rame ini Turku. Wah, ini suaranya. Mungkin di sini ada sarangnya Turku ya. Biasanya sudah ada sarangnya dan sudah beranak Turku biasanya. Wah, ini dari atas ini Turku. Oke, lanjut pembolongan, kita lanjutkan Turku ya. Ini kita menemukan bambu patah alami. Ini kalau di bawah bisa masuk batara karang Turku ya. Ini kalau di bawah bisa masuk batara karang Turku ya. Tapi kalau di atas ya juga pakem batara karang Turku ya. Oke. Wah, ini mungkin itu bisa masuk Songgokbono Turku ya. Mungkin ini bisa masuk Songgokbono pakemnya Turku. Oke, lanjut. Cari yang lain lagi. Kita memutar ke sini Turku. Suara burung ini sangat kuat sekali di sini Turku ya. Berarti di sini itu ada sarangnya Turku. Biasanya burungnya sudah beranak dan di sarangnya sudah ada anaknya Turku ya. Jadi si induknya bertahan di dekatnya untuk melihat keamanan daripada anaknya Turku ya. Wah, ini kita menemukan tawon unik Turku ya. Tawon apa Turku ya? Sarangnya kayak gini Turku. Oke, lanjut. Kita lihat yang bagian sini. Wadah, ada ular hijaunya Turku. Wah, itu Turku. Kita sampai kaget. Ternyata kita diketemukan ular hijau Turku ya. Ini tanda berarti kita harus selesaikan ini pemburangan Turku ya. Kita tidak sengaja melihat ular hijau berada di atas kita pas Turku ya. Oke. Berarti burung-burung ini tadi sebagai tanda kalau di sini ada sesuatu hal yang berbahaya Turku ya. Mungkin kayak gitu. Itu cara Allah memperingatkan kita supaya kita berhati-hati. Oke, kita teliti daripada rumput bambu yang bagian sini nih, mungkin bambu yang terakhir kita pulang Turku ya. Walaupun di timur masih banyak sekali bambu Turku ya. Kita selesaikan di sini saja Turku ya. Kayaknya keunikan di sini kurang begitu banyak Turku ya. Nah, mana sih suara burungnya? Oh, burungnya berada di atas Turku. Wah, itu Turku. Wah, itu burung cemblek Turku. Berarti di sini ada anaknya Turku ya. Wah, itu. Wah, itu. Oke. Kayaknya pembolangan pada pagi hari ini. Nah, itu burungnya Turku ya. Berarti di sini ada anaknya Turku ya. Kita cukupkan sekian saja Turku ya. Kayaknya pembolangan pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan beberapa bambu unik ya. Alhamdulillah, kita syukuri saja dan kita sudah dihindarkan daripada bahaya ular hijau Turku ya. Mudah-mudahan semuanya akan
membawa suatu kemanfaatan, kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komennya Turku ya. Sampai kita itu kurang tenang Turku ya ketika kita sudah bertemu dengan ular hijau. Jangan lupa subscribe, like dan komennya Turku ya, karena dukungan Anda semua kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.